Nabi Ismail ketika digoda oleh iblis, maka dijadikan salah satu rukun melempar jumrah ula ataupun jumrah wusta. Itu salah satunya. Nah, kata ulama, kalau kita pernah melihat ke sono ketika ziarah umroh, itu ketika di lereng gunung tersebut dijadikan salah satu situs yang namanya pemenggalan ataupun pemotongan Nabi Ismail alaihi salam yang di lereng gunung di atas bukit jauh kemana-mana. Nah, itu tuh salah satunya sampai sekarang itu dijadikan salah satu situs bersejarah. Terus yang ketiga kalinya, nah ketika Nabi Ibrahim ketika mau motong leher siapa itu Nabi Ismail, 1, 2, 3 pisaunya itu kagak mempan kepada lehernya Nabi Ismail alaihi salam. Kata Nabi Ismail alaihi salam, ayahku harus yakin ketauhidan, beriman kepada Allah. Saya sudah siap untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala, sudah pengen dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kali dicoba lagi, 1, 2, 3 kagak mempan lagi. Kata Nabi Ismail alaihissalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahku yakinkan keteguhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah kata Nabi Ibrahim, kita tes dulu sebelum memotong nih pisau tersebut tajam atau kagak. Lalu dilemparkanlah si pisau tersebut, batu tersebut ke pohon kurma. Maka kurma tersebut sekaligus begitu lempar kena belatinya pisaunya Nabi Ibrahim alaihissalam langsung patah. Sekali lagi pisau tersebut dilemparkan ke batu, maka terkenalah pisau tersebut dengan batu tersebut, maka batu tersebut langsung berbelah, berarti tajam pisaunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka salah satu syaratnya untuk memotong itu harus pisau yang tajam. Nah, inilah syariat Nabi Ibrahim dan syariat Nabi Ismail alaihissalam. Barulah yang ketiga, Nabi Ibrahim ketika memotong yang ketiga, pas begitu kena lehernya Nabi Ismail alaihissalam, maka diperintahkan malaikat Jibril oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya Jibril, ambillah domba yang paling terbesar yang ada di surga. Nah, diambillah domba tersebut. Sudah diambil, lalu malaikat Jibril mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dijawab oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam, la ilaha illallah wallahu akbar. Dijawab lagi oleh siapa? Yaitu Nabi Ismail alaihi salam, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itulah syariatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika bertakbir. Maka takbir itu sampai sekarang dilantunkan setiap, yaitu pelaksanaan hari raya Idul Adha. Berarti Allahu Akbar yang pertama adalah perkataan malaikat Jibril, dijawab oleh siapa? Yaitu Nabi Ibrahim, dijawab lagi oleh yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Pas begitu terakhir, maka digantikanlah Nabi Ismail dengan apa? Yaitu dengan domba. Nah, inilah salah satu mukjizat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Ismail alaihi salam. Nah, inilah sedikit tentang masalah sejarah ataupun tentang masalah peristiwa kurban. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa berkurban tahun depan. Karena di dalam suatu riwayat dikatakan orang yang berkurban dengan domba, maka satu bulu helai domba tersebut akan dijadikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disunahkan kemarin telah dibilangkan ketika orang yang mau berkurban, kata Imam Syafi'i, disunahkan satu, jangan memotong rambut, dan yang kedua jangan memotong kuku sebelum pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Kalau terus setelah mah ya silahkan. Nah, itu salah satu kesunahan bagi orang yang berkurban. Terus orang yang berkurban disunahkan menyaksikan ketika hewan kurbannya untuk dipotong. Nah, inilah sejarah sedikit tentang masalah
Nabi Ismail ataupun tentang masalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal ummaru waqtullah. Orang-orang yang pergi haji ataupun pergi umroh, waqtullahi adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi ma sa'alu, maka memintalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yastajibu, maka Allah akan mengijabah ataupun mengabulkan ma da'au, perkara doa-doa kita ketika kita pelaksanaan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Wa yukhlifu alaihim ma anfaqu, dan Allah akan mengganti kepada kalian semuanya perkara yang diinfakkan ketika kita menginfakkan untuk ibadah haji ataupun ongkos umrah. Ad-dirhama alfa alfi, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan digantikan dengan 1.000.000 dirham. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita doakan orang yang pernah umroh ataupun yang belum umroh ataupun ibadah haji, yang lagi melaksanakan ataupun mau pulang ke tanah suci, mudah-mudahan dijadikan hajinya mabrur dan mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang sama-sama sudah kita dengarkan dari Ustadz Kamal